Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Pagi yang begitu cerah di Sidoarjo. Secara hati kita insya Allah begitu gitu ya. Insya Allah begitu, kita semua dalam kondisi yang sehat. Cerah hatinya itu pastinya karena sehat ya. Karena kalau kita sehat otomatis juga aktivitas kita juga berjalan dengan lancar. Senang sekali rasanya pagi ini saya Tika Amsar bisa hadir kembali untuk menemani Anda kebersamaan pagi hingga siang nanti bersama dengan Anda di Suara Sidoarjo. Baik Anda yang saat ini mungkin sudah tergabung juga di YouTube channel Suara Sidoarjo Live, ataupun Anda yang saat ini sudah nonton juga, sudah jalan-jalan di Twitter ataupun di Facebook atau juga di Instagram Suara Sidoarjo. Nah, pagi ini setiap hari Rabu memang ya, setiap hari Rabu pagi dari jam 7 sampai jam 8 pagi kita akan berbincang di program Sidoarjo Kota UMKM. Nah, ini merupakan program kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Pagi ini nanti kita akan berbincang bersama sahabat-sahabat dari UMKM Tulangan. Nah, di studio saya juga sudah ditemani oleh 3 orang narasumber kita dari UMKM Tulangan. Yang pertama saya ingin sapa dulu, ada Ibu Anis Duril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini Ibu Nuril punya usaha ayam bakar madu ya Bu ya? Betul. Wah keren, nanti kita akan ngobrol lebih lengkap deh tentang usahanya Bu Nuril ini. Bu Anis atau Bu Nuril sapanya? Bu Anis ya. Oke, baik. Nah barengan dengan Bu Anis juga ada juga Ibu Sri Herlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Sri, Bu Herlin atau Bu Lina saya panggilnya? Ibu Lina. Baik, nah ini punya usaha brownies ya Bu ya? Iya. Wah, brownies itu berondong manis? Bukan ya? Beda ya? Beda. Kalau berondong manis ada di redaksi itu. Tim teknik saya itu ya. Baik, nah ini tapi sudah nggak berondong lagi kok ya, sudah nikah kok soalnya. Oke, juga pagi ini saya bersama Ibu Salimatul Muti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadinya deg-degan, tapi setelah minum air mineral santri kayaknya sudah nggak deg-degan lagi ya. Jadi lebih santri ya Bu? Enggak ya? Oke, Bu, saya panggilnya Ibu Muti. Oke, Bu Muti ini punya usaha madu. Iya. Nah, pasti ada kolaborasi nih, jangan-jangan dengan Bu Anis nih. Begitu. Gitu ya? Oh ya kan, nampaknya bener nih. Baik, nah sahabat pagi ini kita nanti akan ngobrol bersama sahabat-sahabat dari UMKM Tulangan. Kalau dari Tulangan ke studio berapa jam ya Bu? 15 menit ini tadi. Oh ya 15 menit. Kalau nggak macet. Kalau nggak macet ya, ya lumayan nggak terlalu jauh ya. Oke. Nah ini kalau boleh tahu usaha ini kalau saya ngobrol dulu dengan Bu Anis ya, nanti gantian dengan Bu Lin ataupun Bu Muti juga. Bu Anis ini punya usahanya ini sudah mulai kapan sih Bu? Dan kenapa kok memilih ayam ini sebagai olahan untuk usahanya? Soalnya kalau ayam kan rata-rata semua orang suka dan lebih familiar gitu. Kalau jadi saya pilihnya dulu bikin ayam bakar aja, ayam bakar madu. Oke, ini sudah lama kah? Sudah Pak? Sudah lama? Sudah sejak kapan nih? Sudah dari 2015. 2015. Iya. Wah, sudah lama ya. Iya. Tapi sekarang kayaknya memang lagi trennya setelah adanya Covid ini sudah mulai banyak lagi nih usaha-usaha terkait dengan ayam ini tadi ya, Bu ya. Benar. Wah, terus gimana nih perasaannya, Bu? Terus apa yang dilakukan oleh Bu Anis? Maksudnya untuk menghadapi pesaing-pesaing gitu. Iya, karena kan kalau kita lihat ini kan karena Covid nih banyak lagi pengusaha yang memilih olahan ayam ini tadi kan. Jadi ya kita pertahankan tes bumbunya sama sambalnya, jadi biar ada keunikan sendiri di antara yang lain. Oke. Nah, Bu Anis ini kalau ya kembali ke tadi berkaitan dengan pandemi begitu ya. Sudah dari 2015 punya usaha sampai dengan kondisi saat ini kita dihadapkan adanya pandemi, apa nih yang dirasa ini perubahan dan tantangan, justru ini ada hal terberat atau seperti apa Bu selama ini pengalamannya?
Kalau saya sih untungnya saya di bidang kuliner ya, jadi maksudnya meskipun ada pandemi pun ndak seberapa signifikan, istilahnya kan orang masih minat nih untuk kuliner, kan banyak orang yang masih minat, jadi pandemi ya memang berkurang omsetnya, cuman tidak seberapa banyak, tidak seberapa signifikan, jadi masih bisa bertahan dengan beberapa karyawan yang kerja. Oke, sudah ada karyawan juga ya Bu ya? Ada berapa karyawan? Kurang lebih hampir 80-an. Hah? 80 orang Iya. karyawan. Ini untuk backup Sidoarjo aja atau pemasaran juga sampai di Saya Surabaya juga ada nih? ya di Jogja juga ada. Oh, oke. Itu sistemnya gimana, Bu? Kalau sampai kok bisa sampai keluar luar Iya ini kan, juga? ada saudara. Jadi- Ya, oke. Tapi semua bahannya dari Iya. berarti di franchise kan gitu atau Iya. gimana nih, Bu? Enggak, ya jadi kita ambil bahannya dari sana. Jadi lebih ke kan bahannya untuk kayak ayam kampung kan lebih banyak di sana dan harganya pun lebih miring di sana daripada di Jogja? sini. Iya. Oh, jauh ya ambil bahan Iya. bakunya sampai di Jogja nih. Oke. Enggak, kalau untuk pemasaran yang di Jogja ambil bahan baku di sana, Di cuman sana? kalau untuk di sini ya ambil bahan baku di Oh, sini. cuman ya. bumbunya dari Bu Iya, Anis. bumbunya dari saya. Oh, Jadi oke. nanti mereka tinggal takar-takar aja berapa takarannya gitu. Nah, ini menarik sekali karena sudah punya 80 orang karyawan ya yang support di usahanya Bu Anis. Tapi selama ini apakah karena adanya pandemi ini sampai ada pengurangan tidak, Bu, sebetulnya? 80 itu sudah ada yang berkurang karena dampak pandemi atau Alhamdulillah. enggak? Alhamdulillah masih dipertahankan. Soalnya kasihan juga kalau kita ada Iya. pengurangan. Jadi ya gimana caranya pemasaran lewat online pun kita push, kita lebih gencarkan lagi. Oke. Jadi karena kan rata-rata kan karyawan saudara sendiri, jadi ya kalau pengurangan ndak enak juga kan, jadi ya masih bertahan dengan itu. Wow, lantas inovasi seperti apa nih? Mungkin tadi selain franchise dan juga dilakukan pemasaran juga lewat online, ada inovasi apa dari Bu Anis dalam mempertahankan usahanya ini dari 2015 sampai sekarang? Saya Tahapan-tahapannya gimana nih, Bu? Silakan. Saya sih seringnya menambah inovasi di macam-macam sambelnya. Jadi ada beberapa sambel, ada sambal hijau, ada sambal bawang. Jadi kita padukan antara khas Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh, oke. Ini memang resep turun temurun kah, Bu, atau gimana? Atau Iya, memang dari diciptakan? mertua. Jadi kita padukan oke. antara bumbu khas Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Jadi memang kita ambil tesnya di situ. Jawa Tengah ini mertua. Iya. Oh, Jawa Timur Bu Anis. Oh, keren nih ya. Oke, jadi penasaran. Ini pasti yang bikin beda gitu ya kan. Nah, oke, Bu Anis dari 2015 sudah punya usaha ayam bakar madu ini. Pernah nggak sih di tengah perjalanan menjalankan usahanya itu akhirnya pernah stuck, berhenti, terus beralih? Pernah pasti kan, produk. namanya orang usaha kan nggak mesti semulus jalan tol ya. Jadi kadang ada jatuh bangunnya. Doa saya dulu pertama itu dari ayam geprek, tapi kok saya lihat kayaknya lebih ke ayam bakar, jadi akhirnya saya pindah ke produknya lebih laris ke ayam bakar, pindah ke ayam bakar aja. Kalau untuk yang di Sidoarjo malah ayam bakarnya baru pemasarannya, jadi baru saya kenalkan. Oke. Ternyata kok masyarakat terimanya bagus, jadi saya teruskan untuk pemasaran di Sidoarjo. Oke, baik. Tapi tetap bahan dasarnya tetap ayam, cuman Iya. sempat Jadi pindah-pindah olahannya olahannya. dibeda-beda, iya. Oh, oke. Tapi sekarang sudah fokus di ayam bakar ya. Iya. Nah, ini memang sejak awal sudah bergabung dengan Dinas Koperasi kah? Saya baru bergabung dengan Dinas Koperasi dari 2018. 2018. Apa yang menjadi alasan untuk gabung di Dinas Koperasi? Ya kita pengen nambah wawasan aja sih, pengen nambah wawasan, pengen Iya. nambah kayak untuk teman, terus untuk pelatihan kan banyak nih dari Dinas Koperasi. Iya. Oke, baik. Ya. Baik, nah Bu Anis, ini dari produk ayam bakar madu sendiri. Penasaran dong kalau packaging ini seperti apa? Apakah juga ada packaging khusus untuk produk ini?
Kalau yang di Jawa Tengah sudah ada packaging khususnya. Kan kita pakai cobek. Oh, oke. Nah, jadi ada packaging cobek. Jadi khas Jawa Tengahnya kita ambil di cobeknya ini. Terus kalau di Jawa Timur masih baru saya kenalkan untuk ayam bakar cobeknya. Oh, oke. Jadi waktu menyajikan gitu ya. Iya, jadi orang langsung makan dari cobeknya langsung. Oke. Kalau online tadi gimana, Bu? Kalau online kita pakai ini tempat yang dari dari bambu itu loh, Mbak. Jadi untuk pengiriman lebih aman. Oh iya, besek. Oh, Iya. ditaruh di besek gitu ya. Oh, oke. Nah, itu kalau misalkan nih itu untuk yang beli-beli online itu apakah langsung matang atau Nah, setengah kalau yang matang atau online gimana? kita pakai fresh frozen food. Frozen food ya Iya, sistemnya jadi ya. untuk ayam bakar yang siap bakar. Jadi di dalam ayam bakarnya seperti ini nih. Jadi di ayam bakarnya itu sudah ada sambelnya, sudah ada bumbu bakarnya juga, saus olesnya. Jadi tinggal manasin aja sih. Oke, baik. Jadi lebih praktis ya. Iya. Buat yang sibuk-sibuk kerja, Iya. pulang ke rumah udah tinggal ini aja, masak aja gitu ya. Nah, Bu, terkait dengan apalagi ini juga ada yang fresh, ada yang frozen food ya istilahnya ya, masuk kategorinya. Terkait dengan perizinannya sendiri seperti apa, Bu Anis? Kalau perizinan untuk BPOM saya belum sih untuk frozen foodnya, tapi kalau untuk izin usaha mikronya saya sudah urus. Itu memang ada support dari Dinas Koperasi Iya, terkait benar. perizinan? Iya, kalau tanpa dinas koperasi mungkin saya juga kesulitan untuk perizinan. Jadi kita dimudahkan karena kita gabung ke UMKM, jadi perizinan lebih difasilitasi sama dinas. Oke, berapa lama mengurus perizinan tersebut, Bu Anis? Kebetulan pas COVID ini kan perizinan online nih, jadi lebih mudah daripada yang dulu. Oh, justru online ini lebih mudah, lebih cepat gitu ya? Jadi kita aksesnya kan lebih cepat ke online. Kalau dulu sebelum COVID kan kita harus riwa-riwi ke tempat perizinannya toh. Jadi kalau sekarang lebih online lebih cepat jadinya juga. Oke, baik. Nah, kalau saya lihat, boleh saya pinjam dulu, Bu? Boleh. Nah, ini produknya saya pengen tunjukin ya untuk semua sahabat Suara Sidoarjo yang gabung juga pagi ini baik di YouTube. Sebentar ini masih delay kayaknya ya di YouTube-nya ya. Nggak tahu lagi nih di Facebook, Twitter, Instagram saya belum cek ya. Nah ini ya, oke, sudah terlihat ya. Silau ya kayaknya. Oke nih. Nah ini adalah produk dari Bu Anis. Ada ininya juga ya. Ada apa? Mereknya ya, Iya, Bu. Ini sudah ini enggak sih? Sudah didaftarkan juga untuk mereknya. Oh, sudah paten ya, Iya. berarti ya. Oke, baik. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kalau tadi saya ngobrol dengan Bu Anis, ini kan produknya adalah ayam bakar madu. Nah, ada juga Bu Muti yang punya usaha madu. Nah, bener nggak sih Bu? Kalau tadi kita sempat ngobrol tebakan saya nih ya, Kolaborasi. saya tadi coba cek dulu di di jempol saya gitu. Ini kayaknya ada usaha banget. Enggak, ya gimana kalau Bu Muti sendiri selama ini memang dari awal punya usaha memang fokus di madu ya? Iya. Madu ini dari mana Bu? Kalau ini madu kan untuk dari Jawa Tengah untuk madu ini ya kan. Bapak saya itu punya ternak sendiri gitu loh, ternak lebah. Jadi kita bisa menjamin kalau madu ini kualitasnya bagus. Oh gitu, dari Jawa Tengah ada ininya sendiri ya apa? Ada ternaknya. Peternakan tawon gitu berarti. Oh oke. Aman ya Bu ya ternak tawon ya? Aman. Aman ya. Wah keren. Oke, jadi di sana diolah menjadi madu dan ini berarti madu asli ya memang ya Bu ya. Oke baik. Nah ini dari tahun berapa akhirnya Bu Muti menggeluti usaha dari madu ini? Kalau madu itu sudah lama, cuman kan karena dulu kesibukan sebagai ibu dengan anak-anak kecil gitu ya. Mungkin dari tahun 2000 berapa gitu. Ya. Cuman ini enggak seberapa fokus gitu. Untuk lebih fokusnya mungkin sekitar tahun 2010-an. Oke, dari tahun 2010 ya. Mungkin lebih ditingkatkan fokusnya untuk selama pandemi ini. Lebih difokuskan lagi setelah bergabung dengan UMKM gitu, lebih fokus lagi. Oh, oke. Nah, dari tahun berapa berarti Bu gabung?
dengan Dinas Koperasi? Sekira-kira 2 tahunan. Oh sudah 2 tahun ya, bukan berarti adanya pandemi lantas baru bergabung, tidak ya, karena sudah cukup lama. Bu, ini kalau madu sendiri, ini kan bisa dibilang kalau sekarang dengan kondisi pandemi ini kan kayaknya yang herbal-herbal begini ini kan sangat dicari orang gitu Bu. Ada peningkatan omset kah selama adanya pandemi ini? Iya, alhamdulillah omset meningkat. Oke, itu olahannya murni madu atau ada diolah lagi nih? Inovasi apa yang dilakukan Bu Muti dari madunya sendiri? Selama ini asli memang itu madu dari panen gitu langsung dibawa di sini dimasukin botol gitu, tinggal dikemas gitu. Tinggal dikemas aja. Oke. Tapi madunya ini ada kalau tadi kan Bu sama Bu Anis kan madu ini dibuat untuk ayam bakar madu, bener ya Bu ya? Iya betul. Terus ada kerjasama tidak mungkin, karena kan kalau sekarang banyak yang bilang untuk menjaga daya tahan tubuh itu bisa menggunakan jahe dan lain-lain begitu. Itu Bu Muti bikin nggak olahan yang mungkin jahe terus dicampur dengan madu atau kerjasama nih? Kalau kerjasama mungkin ada. Kalau itu gitu, mengolah sendiri belum. Belum ya, memang fokus di produk dasarnya ini ya, madu. Terserah kalau misalkan orang mau membuat seperti apa gitu ya. Oke, nah madu ini kalau dari sisi harga apakah juga cukup mahal nggak sih Bu sebetulnya? Sulit tidak sih? Kalau madu kalau punya saya itu kalau dijamin yang kualitasnya agak maju dikit ya Bu mic-nya. Nah ini kita lagi bongkar-bongkar tas dulu nih. Oh oke, baik, ini ada contoh madunya. Ebi atau Abi bacanya ya Bu? Ebi, Abi, Abi, Abi. Nih contohnya ya, ini lucu banget ya. Oke. Oh, oke. Ini yang buat pengiriman, Mbak. Buat dikirim. Oh, oke, baik. Coba saya lihat. Jadi ada kemasan untuk ini kemasan berapa liter ini, Bu? Itu kalau madu itu 6 berapa ya? 645. 64. Ini hitungannya beratnya apa? Iya, itu kalau beratnya 6 ya sekitar 6 berapa ya? 640-an lah. 640 liter atau berat? Kilo ya. Oh, oke. Oh, gram. Iya. Oke. Madu itu ukurannya kilo bukan mili, jadi bukan mili. Mili itu mili. Oh, oke, kalau baik. dari sananya ukurannya kalau madu itu kilo. Oh, oke. Ini kenapa ada logo apa? Kode S-nya ini ada khusus untuk madu itu kan macam-macam, tergantung lebahnya nanti menghisapnya pakai bunga apa gitu. Ya. Kalau dia menghisap bunganya randu berarti itu nanti namanya madu randu. Kalau dia menghisap kalau dia menghisap bunga klengkeng berarti itu namanya madu klengkeng. Macam-macam ya. Jenis-jenisnya sendiri-sendiri gitu ya. Baik. Nah, Bu Muti ini ada berapa karyawan sih untuk usahanya ini? Kalau di sini cukup saya sama suami, tapi kalau di sana yang mengelola peternakannya ada 6 sampai 10. Oke, 6 sampai 10 ya. Jadi pandemi ini tidak begitu signifikan terasa nih ya dari usahanya, justru di satu sisi malah meningkat, bersyukur gitu ya. Oh, oke. Baik, tapi ya harapannya tetap COVID ini segera berakhir, segera berlalu ya, biar semuanya bisa normal lagi kayak dulu. Nah, Bu Muti, kalau madu ini juga sudah ada izinnya tidak sih Bu? Karena kan kalau dari produksinya sendiri kan ada di Jawa Tengah tuh. Nah, pemasaran di sini ada. Terus terkait perizinan gimana itu Bu Muti? Oh, ini masih proses PIRT-nya. Kalau izin usaha sudah ada. Oh, oke. Tetap Kita mudah ya Bu ya. Nggak ya. masalah walaupun beda wilayah gitu ya Bu untuk. Nggak masalah. Oh ya, oke. Nah, oke, baik. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita ngobrol dengan Bu Anis, ada juga Ibu Lina dan juga Bu Muti. Nanti saya akan ngobrol dengan Bu Lina nih untuk produk browniesnya. Tapi tahan dulu, saya juga undang Anda untuk bisa bergabung pagi ini. Yang ingin tanya, yang ingin sharing, silakan bisa gabung di 0318961 514 atau ini teleponnya bisa
on air lewat WhatsApp juga ya. Jadi silakan yang mau telepon lewat WhatsApp call, di save dulu nomornya 0318961514, atau Anda bisa telepon langsung pakai pesawat telepon, atau WhatsApp juga bisa. Pertanyaannya dikirimkan lewat WA 0821 3264 109. Saya ingin sapa dulu, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ibu Yulia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Atika dan ibu-ibu narasumber dari UMKM Tulangan, Sidoarjo. Saya hadir menyimak, maju terus UMKM Sidoarjo. Thank you ya Bu Yulia. Saya belum buka YouTube ini, saya belum buka Facebook, Twitter dan Instagram. Nanti boleh dibantu oleh Karin ya untuk bisa cek di Facebook, Twitter atau Instagram Suara Sidoarjo. Yang ingin sharing, yang ingin tanya, boleh DM ataupun inbox ya ke media sosial Suara Sidoarjo. Nah, yang sudah penasaran dengan brownies, waktunya saya harus jeda dulu sebentar. Nanti setelah beberapa informasi yang akan lewat, kita akan masih ngobrol dengan sahabat-sahabat dari UMKM Tulangan bersama Ibu Lina tadinya dengan produk brownies. Juga nanti kita akan lanjut lagi berbincang dengan Ibu Anis ataupun Bu Muti. Sahabat, tetap di program Sidoarjo Kota UMKM. Saya segera kembali setelah beberapa informasi. Cara Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya. Jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
Sidoarjo hebat, Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600 juga 1500 ml, sahabat. Nah, Anda juga bisa temukan untuk kemasan galonnya juga untuk air mineral Santri. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo, di Jalan Sawo RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Sidoarjo Kota UMKM kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini sebelum saya bagi waktu ke redaksi untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya ke ngobrol dulu dengan Ibu Lina nih. Nah, Bu Lina, produk brownies Bu, ini sudah berapa lama usaha? Saya barusan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Oh, kurang lebih 1 tahun. Baik, memang dari awal usaha pilihnya produk bikin brownies gitu? Sebenarnya bukan brownies saja, macam-macam segala kue. Oke, pokoknya kue ya. Kue sama brownies sama roti-roti tar gitu. Oh, oke. Bukan kue kering tapi Bu? Kue kering juga. Kue kering di saat-saat ya momen-momen tertentu, misalkan di saat Natal dan Hari Raya kalau kue kering. Kalau di saat-saat hari biasa kan saya produknya kue-kue basah sama tar, sama juga kuliner. Pokoknya produk kuliner gitu ya Bu ya. Tapi brownies ini memang yang jadi best seller kah atau gimana? Oke, ini berangkat dari hobi kah Bu atau gimana nih sejarahnya? Sejarahnya saya gini, awalnya biasa kan dulu roti-roti biasa, terus ini teman-teman itu banyak yang minat brownies, akhirnya saya berusaha saya ingin nyoba brownies, teman juga dapat dukungan dari teman-teman juga, coba bikin brownies, terus saya nyoba, alhamdulillah. Terus ini bikin roti tar juga banyak kan yang suka brownies. Oh, oke. Semuanya jalan, tapi yang paling banyak diminati brownies ya Bu. Iya. Oke, ini resepnya awalnya coba-coba atau ada resep turun-temurun juga? Ya, resep itu saya dari teman juga. Oh, jadi terus dari belajar. Saudara, kan pertama kali dari saudara kan punya usaha brownies di Jakarta. Terus akhirnya saya minta resepnya dari kakak, terus dikasih, cocok gitu.
Oke, baik, maaf Bu ya, ini jalan-jalan sendiri nih di komputernya. Oke, baik. Oke, jadi ini memang dari beberapa resep dari keluarga dan teman akhirnya diramu sendiri. Nah, ini hasilnya. Boleh lihat Bu. Nah, ini dia produknya. Nah, untuk ini kan juga baru ya usahanya ya Bu ya. Ini berarti punya produk dulu. Baru punya produk brownies dulu baru gabung dengan dinas koperasi, atau karena sebelumnya sudah bisnis di kuliner sudah gabung dinas koperasi terus muncullah brownies ini atau gimana Bu? Saya dulu sudah ya barusan masuk UMKM itu barusan. Oh, baru gabung di dinas koperasi UMKM ya. Oke. Apa yang dirasakan oleh Bu Lina nih? Ya, alhamdulillah setelah masuk UMKM itu tambah semangat. Tambah semangat, temannya banyak gitu ya. Nah, ini dia sahabat. Nah, Tara yang suka coklat atau yang lagi ngidam coklat dari kemarin nggak keturutan. Nah, ini ya. Ada coklat di sini daripada tunggu ke sana ya. Oke deh. Baik, nah sahabat, kita ngobrol tentang usaha begitu ya, punya usaha kue atau kuliner gini Bu. Kalau tadi kan saya ngobrol dengan Bu Anis, ngobrol juga dengan Bu Muti, karena ternyata pandemi ini tidak ada perubahan atau tidak ada dampak yang membuat usaha itu terpuruk gitu ya. Apakah juga dengan usaha Bu Lina ini juga begitu kah? Atau sebaliknya Bu? Iya, kalau dulu memang sebelum pandemi itu memang usaha saya lancar. Semenjak ada pandemi berkurang banyak. Oke. Iya. Mungkin nggak bisa. Oke, baik. Nah, terus apa nih yang dilakukan oleh Bu Lina dalam inovasi-inovasi produknya? Ingin lebih untuk mengembangkan lagi produk-produk mungkin mutu dan tampilannya. Oke, mutu dan dari packaging atau packagingnya. Oke, nah ini sudah sudah sempat ngobrol nggak sih sama dinas koperasi atau teman-teman UMKM? Ada sharing-sharing masukan gitu nggak sih terkait dengan produk atau kalau sama packaging? Dinas koperasi belum, cuman kalau sama teman-teman UMKM sudah. Oh, oke. Ya, ada ngobrol-ngobrol, ada masukan untuk mengajukan untuk surat izin juga. Packagingnya, surat izinnya. Kan dari dinas koperasi kan kita difasilitasi Mbak untuk packaging, diarahkan gitu loh. Kalau packaging diarahkan ke rumah packing di mana, di taman itu. Oh, jadi, rumah packing, ada rumah packing ini. Ada dari dinas itu ada. Jadi kita benar-benar memang diarahkan untuk packagingnya bagusnya seperti ini. Biasanya ada pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan untuk bagaimana packaging cocok gitu ya. Cuman untuk bikinnya diarahkan ke rumah packaging yang ada di kawasan taman. Oh, jadi dinas koperasi ini menjembatani juga dengan para pemilik usaha apapun gitu ya. Jadi saling berkolaborasi ya. Wah, keren dong dinas koperasi ya. Oke, baik. Nah, Bu, ini kalau pemasaran sendiri untuk brownies sampai di mana aja nih? Hanya sekedar online. Sekedar online aja untuk wilayah Sidoarjo, atau pernah nih sampai online ternyata kirim, karena kalau online kan biasanya nggak tahu kita ada yang pesen nih dari mana, dari luar kota gitu. Belum, ini untuk saat ini saya baru keluarga sama teman-teman aja. Oh gitu ya. Oke, jadi wilayah Sidoarjo aja ya, masih cakupannya ya. Baik. Nah, baru setahun tapi harapannya apa nih Bu ke depan nanti? Inginnya ya maju pesat dan berkembang. Biasanya kalau omset sendiri brownies sehari sampai berapa Bu pemesanan atau pesanan yang ada yang masuk? Pemesanan untuk itu biasa pernah sekali saya dapat 50 piece. 50 piece untuk acara atau gimana? Untuk acara. Ukuran yang segini atau lebih kecil? Separuh. Oh, separuh ini ya. Buat ini, buat acara istilahnya asul-asul gitu loh. Asul-asul itu apa Bu? Asul-asul itu untuk orang yang punya hajat. Oh, oke. Gitu. Oh, ya, oke. Jadi kita pulang bawa itu ya. Oh, gitu ya. Oke. Baik, ini dikerjain sendiri atau ada ini ya? Oh, bikin sendiri ya? Oke, baik. Nah, oke deh. Nah, sahabat, ini ya, saya juga punya tamu lagi nih selain Ibu Lina, Bu Muti ataupun Bu Nuril. Tadi barusan datang ya, tapi nggak apa-apa. Bu, boleh kita pinjam mic-nya dulu sebentar gantian.
Nyampe nggak? Yang hitam aja deh, nggak apa-apa. Nah, yang hitam kan mic-nya udah langsung gabung nih. Saya mau sapa dulu juga ada Ibu Santi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu Santi? Alhamdulillah baik. Selamat pagi, Suara Sidoarjo. Selamat pagi. Wah, ini ya barengan dengan Bu Santi, nambah lagi ya narasumber kita pagi ini. Bu Santi ini punya produk olahan keripik talas, keripik pisang, ada keripik singkong gitu ya Bu ya? Iya benar. Pokoknya serba keripik gitu ya? Benar. Oke, baik. Nah, kenapa kok pilih maksudnya produk kuliner keripik gitu? Memang kan keripik ini kemarin muncul karena masa pandemi. Jadi kita tuh di rumah, bekerja dari rumah kan boring banget ya Mbak? Iya benar. Jadi muncul ini. Harapan kita kalau produk keripik itu bisa ke seluruh Indonesia, juga aman di pengiriman, juga awet gitu. Jadi makanya kita milih keripik. Terus kalau keripik itu menyeluruh dari usia anak-anak sampai dewasa pun bisa menikmati gitu. Oke. Baik. Nah, ini dia ya dampak dari pandemi adalah menghasilkan produk olahan keripik ini oleh Bu Santi. Nah, Bu, ini tapi kenapa pilih talas, pisang dan singkong? Iya, kemarin itu awalnya mau nyoba yang kita ngangkatnya talas karena memang di pasaran saya lihat talas itu masih jarang banget. Karena talas juga hasil bumi yang kalau diolah memang mempunyai rasa yang khas gitu. Jadi muncullah talas karena kalau saya mengeluarkan varian hanya satu itu rasanya kurang magreng gitu ya. Jadi kita munculkan singkong dan pisang. Ini rencana next ke depan kita mau mengeluarkan keripik buah gitu. Oh, dari buah-buahan gitu maksudnya. Betul, karena permintaan teman-teman yang sudah merasakan keripik dari istilahnya ini kan hasil bumi, mereka requestnya mau bikin dong yang dari buah gitu. Oh, rencana kedepannya begitu. Baik, sebelumnya memang punya usaha atau gimana Bu? Sebelumnya sih saya di bidang catering. Karena memang beberapa kan belum boleh ya karena wedding dan acara. Jadi sementara off. Dari off ini kita muncul ide untuk bikin keripik ini. Oke, baik. Nah, ini karena terus harapannya kan ini menjadi teman ya saat WFH gitu kan ya. Betul. Nah, ini memang sudah ada tampakkah memang oh iya ini sukses nih fokus di WFH ini untuk menjadi teman WFH, apakah itu sudah tampak dengan banyaknya pesanan atau gimana nih Bu? Ya alhamdulillah kemarin itu mulai dari munculnya keripik ini respon teman-teman dan respon masyarakat itu bagus. Jadi banyak teman-teman yang mencoba untuk membeli dan memberi testimoni. Alhamdulillah mereka puas dengan produk saya gitu. Oke, boleh lihat Bu? Nah ini satu aja deh nggak apa-apa nih. Nah contohnya ini ya. Nah packagingnya tara menarik banget ya. Ini produk baru tapi langsung berani pakai packaging yang keren kayak gini. Ini apa sih yang menjadi faktor untuk membuat packaging yang sebegini menarik dan ini apakah juga ada ngobrol juga dengan Dinas Koperasi atau gimana? Terus perizinannya gimana juga Bu Santi? Iya, kemarin kita memutuskan untuk packaging yang pouch full printing ini karena kalau bagi saya tuh orang lihat dari pandangan pertama ya Mbak. Jadi kalau pandangan pertama menarik itu pasti kan meyakinkan paling rasanya ya enak. Terus dari mulai muncul keripik ini saya mulai gabung dengan Dinas Koperasi. Harapan saya karena kan saya tuh masih awam dengan keripik jadi saya harus gali-gali ilmu untuk cara awet tanpa bahan pengawet itu kan saya harus ada informasi nih. Saya terus mikirnya gabung ke Dinas Koperasi. Harapan saya memang ada pelatihan gitu dan memang ternyata Dinas Koperasi kan memberikan pelatihan meskipun pandemi jadi via online, via Zoom gitu. Jadi saya mengikuti alhamdulillah dengan gabung Dinas Koperasi bisa membantu dari mulai packaging, produksi sampai pemasaran gitu. Sampai pemasaran juga ya. Kemarin ada online pelatihan pemasaran secara online gitu. Dari Dinas Koperasi ya. Oke, baik. Nah, Pak selama ini sudah paling jauh kirim kemana Bu dan berapa banyak ini untuk produksi dalam sehari?
Dalam sehari kita produksinya seminggu sekali. Cuman untuk pasarnya setiap harinya hampir 20 pieces sampai 30 pieces. Pengiriman jauh kita kemarin ke Jawa Barat. Oh, oke. Gitu. Ya, sampai ke Jawa Barat. Pengiriman ini bagaimana terkait dengan pengiriman ya? Kalau luar kota? Kita pakai ekspedisi. Aman ya, Bu ya? Aman. Oh, oke. Memang ada ekspedisi khusus gitu ya? Iya. Oke, baik. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, saya bagi waktu juga sebentar ya Bu Santi. Nanti kita ngobrol lagi juga dengan Bu Anis, Bu Lina maupun Bu Muti, karena saya sudah dikode-kode dari redaksi dari tadi ini ya. Sabar, oke. Karin. Iya, banyak sekali ini pertanyaan yang bergaung. Oh iya. Dari Maaf ya, WhatsApp, Twitter. saya juga lagi antusias juga nih untuk ngobrol. Gimana? Jadi yang pertama ini ada pertanyaan dari Abah Sulaiman di Sidoarjo. Abah Sulaiman, Assalamualaikum Abah, selamat pagi, sehat selalu nggih. Silakan gimana nih Abah? Iya, mau menanyakan kepada Ibu Anis, ayam bakar madunya ini berapa harganya? Jualnya di mana dan lokasinya itu di mana? Oke, berapa? Terus apa lagi? Jualnya itu di mana? Jual di mana? Terus sama tempatnya itu di mana? Duh ya, jual di mana dengan tempatnya ini apa bedanya ya coba? Hampir mirip ya kayaknya ya Abah. Oke. Iya. Next. Yang kedua dari Mbak Lisa di Porong. Mbak Lisa, oke. Iya. Saya iya. Jadi mau bertanya sama Ibu Muti. Berarti Ibu untuk lebah-lebah ini mereka ada pemetaan khusus ya? Lebah yang khusus menghasilkan madu kelengkeng dan lebah yang khusus menghasilkan madu biasa. Kira-kira Ibu Muti juga menyediakan untuk reseller tidak ya Bu? Terus yang ketiga dari Mbak Yunita di Medaeng. Sebentar. Oke, 3 dulu ya. Saya bingung nanti. Jadi pertanyaan untuk Ibu Lina. Saya mau nanya Bu, untuk varian rasa brownies ini ada berbagai macam rasa kah Bu? Atau hanya ada rasa original aja? Atau rasa yang dulu pernah ada? Oke. Tapi udah menghilang. Curhat terus no. Iya. Ayo. Kembali. Harganya ini berapa ya Bu kira-kira? Oke, baik. Rata ya pertanyaannya ya untuk semuanya. Oke, pasti milih-milihin dari banyak pertanyaan ya, biar lengkap semua ya. Terima kasih loh sarannya ini tim redaksi saya pagi ini. Oke, pertama Abah Sulaiman, ayam bakar ini harganya berapa? Jualnya di mana kah Bu? Kalau saya bicara yang di daerah Sidoarjo aja ya. Soalnya kan kalau yang di luar kota nanti kayak enak. Iya. Jadi kalau di Sidoarjo kita memang masih via online nih Mbak. Jadi ada 2 macam ukuran. Untuk yang 1 kilo itu harganya 35.000. Sebentar, 1 kilo 35. Oke. Untuk yang ukuran 2 kilo itu harganya 55.000. Oh, oke. Dan itu sudah lengkap, sudah ada sambelnya, sudah ada, jadi tinggal makan, ada lalapannya juga. Oh, oke. Baik, tapi kalau ada sayurannya ini harus fresh ya Bu, nggak bisa yang di frozen gini ya, beda ya. Kalau yang frozen gini berapa Bu? Kalau yang frozen itu 12.000. 12.000 ini ya, ukurannya 350. 350. Oke, ini satu ayam ya istilahnya ya Bu ya. Satu potong ayam. Satu potong. Oke. Kalau yang 35.000 ayam utuh ya. 35.000 frozen bisa atau frozen enggak? ada? Oh, ada. frozen harganya sama? Sama. Sama ya. Oke, baik. Mbak, kalau yang frozen harganya 30.000. 30.000 karena tanpa sayur ya. Kalau ini yang matang, sudah matang. Sudah matang ya. Dan kita jualannya di daerah Perumtas 3 Kepuh Kemiri. Perumtas 3 Perumtas 3 Kepuh Kemiri. Di map ada kok Damar Ayam Madu. Namanya Damar. Damar Ayam Madu. Damar Ayam Madu di map ada. Abah Sulaiman dari rumahnya Abah Sulaiman ini loh. Dekatnya rumah sakit Siti Hajar itu loh. Daerah mana sih Bah? Lupa aku Bah, ya ampun. Jahat banget aku ya kok lupa ya namanya. Oke deh. Baik, ini pertanyaan dari Abah Sulaiman. Yang kedua tadi untuk pertanyaan dari Mbak Lisa ya di Porong. Untuk Bu Muti, lebahnya ini ada pemetaan jenis-jenis berarti ya Bu ya. Kalau untuk reseller harganya bagaimana Bu? Ya gimana nih? Kalau lebahnya itu sama, sebenarnya sama, satu koloni gitu. Kalau untuk kan musim itu ganti-ganti ya, kan ada musim bunga kelengkeng dan itu nanti yang dihasilkan lebah tersebut
dari bunga kelengkeng. Begitu juga kalau randu. Kalau randu itu ya disebut dengan madu randu gitu. Oh, tergantung musim bunganya ya. Iya, baik. Ini bukan semusimnya Marcel tapi beda ya. Oke, Mbak Lisa tadi ya. Terus kalau untuk reseller harganya gimana, Bu? Ada, bisa di WA nanti. Oke deh, sip. Mbak, tapi Bu Muti, saya juga penasaran yang paling diminati atau yang paling laris atau yang mungkin punya lebih banyak khasiat ya. Dari madu itu madu yang jenis apa ya, Bu? Madu randu yang super. Yang super itu madu randu. Oke. Kan madu itu enggak bisa sama ya, bukan seperti resep kalau Bu Lina bikin brownies itu tepungnya segini kan enggak bisa kalau madu itu ya. Benar-benar alami madu itu benar-benar enggak bisa kita campur-campur apa gitu bikin. Bisa benar-benar langsung dari alam. Oke, baik. Madu randu yang paling ini ya, khasiatnya juga paling bagus ya. Harganya berapa sih, Bu, kalau madu randu itu? Kalau yang segini yang ukuran 640 gram 130. 130 ya. Oke. Ya, kalau yang kecil, kemasan botol kecil-kecil gini? Ada nggak sih? Kemasan saku, kemasan imut harganya cuma 16.000. Oke, baik. Nah, saya ke pertanyaan tadi dari karena waktu saya terbatas ya. Bu, siapa ini tadi ya? Dari Medaeng. Siapa, Rin? Bu, siapa aku nggak bisa? Yunita. Oke. Bisa baca tulisanku sendiri. Bu Lina ini kalau untuk varian brownies ada rasa-rasa macamnya nggak sih? Terus harganya berapa? Iya, macamnya itu ada yang coklat, ada rasa pandan, rasa strawberry dan keju. Oh, strawberry, keju, untuk saat ini pandan, seperti coklat. itu. Oke, harganya? Untuk harga satu piece-nya 25.000. Satu piece-nya 25.000. Kalau ditaruh di freezer beku gitu nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, lebih bagus. Bagus ya. Nanti kalau mau makan tinggal dikeluarin aja atau harus di microwave? Enggak ya? Enggak. Harus ya. Oh ya udah tinggal ditaruh biasa aja. Oke, baik. Ya, pertanyaan lagi lainnya, Rin. Waktunya terbatas. Wah, ramai banget ya pagi ini. Iya, ramai banget pagi ini. Jadi yang pertanyaan selanjutnya dari Mbak Priscilia di Sidoarjo. Sebentar. Priscilia. Iya. Ini untuk Ibu Sinta. Protokol Sinta mana? Santi. Oh, Ibu. Tulisnya Ibu Sinta. Tulisnya Ibu Sinta ya. Oh iya, Mbak Priscilia di Sidoarjo. Oke, untuk Ibu Santi. Bu Santi. Keripik olahan ini apa ada varian rasanya ya? Karena kan ini merupakan keripik olahan yang berbeda. Biasanya kan kebanyakan itu kentang, makaroni gitu-gitu kan. Oh iya. Harganya ini berapa ya, Bu? Soalnya saya tertarik ingin mencoba keripik talasnya. Oke, kepingin coba keripik talas. Tapi ada rasa-rasanya enggak sih, Bu Santi? Untuk keripik kalau talas kita hanya mengeluarkan original karena dari originalnya ini sudah rasanya tuh gurih banget. Jadi gitu, kalau talas harga jualnya kita 15.000, ini per 70 gram. Untuk singkong ada 2 varian, yang satu varian original, yang satu varian pedas. Untuk harga jual singkong itu 9.000. Jadi macam-macam. Untuk pisang kita ada 2 varian, yang satu original dan satu pisang coklat. Harga jual dari pisang 11.000. 11.000 ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk semuanya. Kalau nantinya ada sahabat Sidoarjo yang pengen pesan untuk pengiriman ke wilayah Sidoarjo aja, itu nanti seperti apa nih? Kalau saya sudah ada di GrabFood sama GoFood, Mbak. Jadi pengiriman untuk area Sidoarjo insya Allah masih menjangkau. Oh ya, oke. Gimana kalau Bu Lina? Iya, juga di ini ya GrabFood atau iya GrabFood sama GoFood. Jadi kita di UMKM Tulangan itu ada satu pintu untuk pengorderan. Jadi untuk UMKM Tulangan semua produk ada di situ. Jadi bisa order di GrabFood atau GoFood atas nama UMKM Tulangan. Oh, namanya UMKM Tulangan gitu ya. Wah, baik. Jadi ini beneran nggak mau ketinggalan teknologi platform-platform yang ada untuk sarana jadi kalau untuk yang produk-produk yang kayak mentah madu ini masuknya kan di GrabMart. Jadi kita masukkan ke GrabMart atas nama UMKM Tulangan. Oke. Baik, nah sahabat, pagi ini karena waktu saya juga habis, terakhir dari
nomor telepon dulu deh. Tadi ada yang minta nomor teleponnya Bu Anis. 0821 Ya. 3175 5026. Oke. Terus Bu Lina? 081 23 073 86 Ya. 78. Oke. Bu Muti? 0857 Iya. 3167 8936. Oke, baik Bu Santi nomornya? 085 733 535 230. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi ya Karin, tapi sudah habis ya. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk karena waktu saya terbatas sekali pagi ini, belum bisa terbacakan, tapi nanti akan diakomodir kalau misalkan butuh informasinya bisa langsung WhatsApp ya di nomor masing-masing dari narasumber kita. Silakan nanti boleh dibantu untuk tim redaksi yang akan informasikan by chat nantinya ya. Nah, dari Bu Anis sendiri, Bu Anis, pesan penting apa sih yang ingin disampaikan juga untuk seluruh masyarakat Sidoarjo, pendengar ataupun yang lagi nonton dialog kita pagi ini? Motivasi apa yang dibagikan, silakan. Kalau saya sih di tengah pandemi kalau bisa kita lebih kreatif mendirikan usaha daripada kita harus mencari kerja, mending kita membuat usaha, peluang usaha, dan kalau bisa mengajak orang lain untuk bergabung dengan usaha kita. Jadi menambah lapangan kerja buat orang lain. Oke, baik. Nah, silakan Bu Lina. Pesan saya yaitu tetap semangat. Walaupun ada musibah atau ada kendala dengan wabah-wabah seperti ini, hanya Allah lah kita pasrah, rezeki Allah yang ngatur. Ya, keren. Oke, baik. Bu Buti, silakan Bu. Hanya menambah saja ya, tetap semangat, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Oke, baik. Dan jangan lupa minum madu untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Bu Santi, silakan Bu. Boleh pakai lagi. Untuk pesannya, jadi tetap jaga kebersihan dan kesehatan karena itu yang utama. Terus tingkatkan kreativitas, jangan pandemi dibuat alasan untuk kita bermalas-malasan. Jadi harus semangat. Harus tetap semangat ya. Oke deh. Baik, terima kasih untuk semuanya narasumber kita yang sudah hadir dari UMKM Tulangan pagi ini. Insya Allah sukses selalu untuk usahanya. Terima kasih banyak. Saya yakin setelah ini pasti redaksi kebingungan untuk kirim nomor handphone ya. Baik, salam untuk semua sahabat-sahabat UMKM Tulangan yang mungkin belum bisa hadir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian program Dialog Sidoarjo Kota UMKM. Kita tadi sudah ngobrol dengan sahabat-sahabat dari UMKM Tulangan. Ada Bu Anis, Bu Lina, Bu Muti, dan juga Bu Santi yang sudah bergabung lewat untuk sharing-sharing juga pagi ini. Terima kasih ya Abah Sulaiman, Mbak Lisa di Porong, juga Mbak Yunita, juga Mbak Prislia yang belum sempat kebaca nih. Mbak Yulia tadi yang juga sudah menyapa juga memberikan supportnya. Terima kasih. Maju terus UMKM Sidoarjo. Mohon maaf untuk beberapa pesan yang belum terbacakan. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan. Masih di program yang sama Sidoarjo Kota UMKM jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari Rabu ya. Selanjutnya saat lagi saya ajak Anda untuk menyimak juga Buletin Jawa Timur yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.